Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ratnasari dari kelas Biologi B semester 6. Di sini saya akan mensimulasikan virtual lab Maya pada uji kandungan protein dalam makanan. Adapun tujuan praktikum pada uji kandungan protein dalam makanan ini yang pertama, untuk mengidentifikasi kandungan protein yang dibuktikan dengan adanya ikatan peptida di dalam makanan. Yang kedua, untuk memahami dan menjelaskan fungsi dari protein. Yang ketiga, yakni untuk memahami dan menjelaskan fungsi dari larutan NaOH dan larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat dalam uji kandungan protein dalam makanan. Nah, adapun alat di dalam virtual Maya ini yakni tabung reaksi, pipet tetes, dan pengaduk. Lalu adapun bahannya yakni larutan NaOH atau natrium hidroksida, larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat, lalu ada telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Mari kita simulasikan praktikum tersebut. Nah, anak-anak semua dapat membuka web yang tertera di dalam LKS. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, yakni Rumah Belajar Uji Kandungan Protein dalam Makanan. Klik lakukan percobaan sekarang. Nah, apabila sudah terbuka seperti berikut, Ibu membuat yakni 5 tabung dahulu, kemudian 5 tabung lagi. Kemudian 1 tabung karena ada 11 bahan percobaan atau makanan. Nah, setelah sudah terbuka, yang pertama tabung 1 yaitu telur, kita volumenya semuanya 2 mili ya. Jadi, semua tabung dimasukkan 2 mili. Beratnya ini 2 mili volume. Nah, tabung kedua itu untuk susu sapi, tabung ketiga untuk ikan, 2 mili juga ya. Tabung keempat yakni daging sapi, 2 mili juga volumenya. Tabung kelima beras tumbuk, 2 mili juga ya. Nah, apabila sudah semua, kita beralih lagi, kita tambahkan senyawa NaOH, klik senyawa NaOH atau natrium hidroksida, teteskan setiap tabung yakni 3 tetes. 1, 2, 3. Kemudian pada tabung kedua juga 3 tetes, 1, 2, 3. Pada tabung ketiga yang berisi ikan juga 3 tetes, 1, 2, 3. Tabung keempat juga 3 tetes, 1, 2, 3. Dan tabung kelima yang berisi beras tumbuk juga 3 tetes, 1, 2, 3. Nah, setelah sudah diberi natrium hidroksida, kita masukkan juga larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Nah, 3 tetes juga dimasukkan ke setiap tabung. Setelah sudah 3 tetes, tabung berikutnya yang berisi susu sapi juga 3 tetes. Kemudian tabung ketiga berisi ikan dimasukkan juga 3 tetes. Tabung berikutnya semuanya 3 tetes ya. Nah, kemudian kita aduk. Diaduk sampai berubah warna ya, anak-anak semua.
Nah, setelah sudah berubah warna seperti ini, itu menandakan adanya ikatan peptida yang dibuktikan dengan perubahan warna, yakni pada tabung ke-1 yaitu telur berubah warna menjadi ungu, tabung kedua susu sapi juga berubah warna menjadi ungu, tabung ketiga ikan juga berubah warna menjadi ungu, tabung keempat daging sapi juga berubah warna menjadi ungu, tabung kelima beras tumis juga berubah warna menjadi ungu. Ini menandakan kelima bahan tersebut terdapat protein, di mana semakin pekatnya warna ungu, maka protein semakin tinggi di dalam bahan makanan tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita menguji 5 bahan, kita uji bahan berikutnya. Nah, anak-anak, setelah sudah diganti tabungnya menjadi tabung ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10, kita ganti juga bahannya. Nah, bahan selanjutnya yaitu kacang tanah, volumenya juga sama 2 mili. Tabung ke-7 yakni beras giling, volumenya 2 mili. Lalu gandum utuh, volumenya 2 mili juga. Lalu tabung ke-9 yakni jagung, volumenya 2 mili juga. Tabung ke-10 kacang kedelai, volumenya 2 mili juga. Nah, anak-anak juga bisa mencoba untuk 1 mili atau 2 mili atau seterusnya. Tapi disesuaikan dengan tetesan larutannya ya. Yang kemudian kita teteskan yakni larutan natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Nah, setelah sudah diteteskan larutan NaOH atau natrium hidroksida, kita teteskan larutan CuSO4 3 tetes juga ke semua tabung. Setelah diteteskan larutan NaOH dan CuSO4, kita aduk. Amati perubahan yang terjadi. Aduk setiap tabungnya. Apakah berubah warna atau tidak? Nah, apabila sudah berubah warna seperti ini, menandakan kelima tabung tersebut mempunyai ikatan peptida dan mempunyai protein. Pada tabung ke-6 yakni kacang tanah berwarna ungu pekat, tabung ke-7 beras giling juga berwarna ungu, tabung ke-8 gandum utuh juga berwarna ungu, tabung ke-9 jagung juga berwarna ungu, dan tabung ke-10 kacang kedelai juga berwarna ungu. Nah, mari kita coba lagi pada tabung terakhir yakni pada biji-bijian. Kita hapus semuanya dahulu. Nah, kita ganti dengan biji-bijian, volumenya juga 2 mili. Kita masukkan larutan natrium hidroksida 3 tetes. Setelah sudah 3 tetes, kita masukkan tembaga 2 sulfat 3 tetes juga. Nah, setelah itu kita taruh dahulu 3 tetesnya, lalu kita aduk. Apakah ada perubahan warna yang terjadi di dalam biji-bijian? Nah,
dapat dilihat berubah warna menjadi ungu kepingan. Ini juga menandakan adanya ikatan peptida atau protein di dalam biji-bijian. Sehingga terdapat protein juga di dalam biji-bijian. Nah, kesimpulannya adalah dari semua percobaan terdapat protein di dalam makanan tersebut. Akan tetapi memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Contohnya pada tabung-tabung sebelumnya di mana telur dan susu sapi memiliki di mana pada telur dan susu sapi memiliki kepekatan warna ungu yang lebih pekat dibandingkan tabung lainnya. Sekian simulasi dari Ibu. Semoga membantu anak-anak dalam melakukan praktikum. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Nah, anak-anak juga dapat mencoba praktikum lainnya di web rumah belajar ini. Karena tidak hanya satu praktikum, tapi terdapat banyak praktikum lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.